Selamat pagi, Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Hari ini hari Sabtu pagi tanggal 8 Maret. Saya dan rombongan Bante Padra Prana, Samaneri Anandita, dan juga Pak Jum, Pak Hendralin, Pak Moming, serta drivernya Rahmat, ya, berkunjung ke Danau Singkarak. Dan kami mampir di areal rekreasi dari Homestay Syariah yang berada di tepi Danau Singkarak ini. Nah, inilah pemandangannya, indah ya. Di belakangnya ada perbukitan yang hijau, dan kemudian ini adalah Danau Singkaraknya yang juga dikelilingi oleh gunung-gunung yang hijau. Ini ada Bante Prana yang sedang menikmati suasana dan kesejukan di Danau Singkarak di dekat Kota Padang Panjang. Ya, selamat pagi Bante, Namo Budaya. Dan juga di Sumatera Barat. Nah, inilah suasananya, dan di sana ada Samaneri Anandita ya, yang juga ikut dalam rombongan ini. Apa namanya, alahan ya? Dan nanti sebentar lagi kita akan lanjut menuju ke Alahan Panjang di Villa Banio untuk bergabung dengan para pengurus dan anggota Wulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat yang mengadakan rekreasi bersama menginap di Villa Banio di Alahan Panjang. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi video ini ya untuk menikmati liburan. Kami sebenarnya dengan Bante kemarin ya, dari hari Jumat selesai Bina Widya tingkat SMP dan SMA, kami melakukan kunjungan pembinaan dan memotivasi di wihara-wihara yang ada di Sumatera Barat, yaitu Wihara Karunamurti Padang Panjang dan juga Wihara Buddha Metta Payakumbuh. Dan kemudian malamnya kami menginap di sebuah hotel, kalau tidak salah nama Maisian Togo di Kota Padang Panjang. Karena dari Kota Padang Panjang inilah arah yang terdekat menuju ke Villa Banio Alahan Panjang. Walaupun dekat, sebenarnya perjalanannya mungkin makan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Inilah Pak Jumadi dan Pak Moming yang juga ikut di dalam perjalanan ini. Nah, ini daerah ini namanya Tanjung Indah. Nah, inilah adalah Tanjung Indah yang terletak persis di tepi Danau Singkarak. Kami sebentar singgah di sini untuk beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Villa Banio di Alahan Panjang. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 3 jam melalui jalan yang sempit, berlika-liku, menanjak dan menurun, akhirnya sekitar jam 12 lewat kami sampai di Villa Banio di Alahan Panjang, tempat di mana diadakan acara Wulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat. Setelah kami sampai di Villa Banio Alahan Panjang, ternyata rombongan ibu-ibu Wulan Bahagia Sumatera Barat telah lebih dulu sampai di lokasi. Bahkan telah mulai ada acara nyanyi, ya, nyanyi-nyanyi untuk pengembangan bakat ibu-ibu yang gemar menyanyi, dan kebanyakan lagu-lagu berbahasa Mandarin. Pengakuan Pak Wira Setiawan, Pak Pepimas Muda
Pak Priyadi Eko Priyanto. Dan itu di Kejauhan kelihatan Bante Badra Prana yang sedang syuting untuk membuat vlog yang banyak pengikutnya. Lokasi Villa Banyo ini cukup dingin dan sering turun hujan gerimis. Nah, ini perkebunan. Kalau tadi di bagian sana ini di arah ke danau di bawah. Nah, inilah pemandangannya, kebun sayur mayur yang sangat luas dan tentu saja hasilnya bisa dinikmati di seluruh provinsi Sumatera Barat, bahkan sampai ke Kepulauan Riau dan mungkin juga ke provinsi Jambi. Nah, inilah suasananya. Tadi sudah foto di bagian atas dan sekarang turun ke bagian bawahnya. Dan Bante pun sibuk mensyuting, membuat vlog untuk kegiatan rekreasi wisata bersama Bulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat di Villa Banyo di lokasi Alan Panjang ini. Nah, inilah kotek-kotek villa-villa yang di booking oleh Ibu Syukun sebagai Ketua Wulan untuk tempat rekreasi ini. Nah, ini sesi senam ya, yang dipimpin oleh ini sebenarnya belum anggota Wulan, namun dihadirkan untuk memimpin senam dan juga sebagai MC pembawa acara. Ini adalah sesi senam bersama yang diikuti oleh ibu-ibu, penuh kegembiraan, penuh keceriaan, dan penuh dengan canda tawa. Walaupun rata-rata ibu-ibu ini sudah berumur 60, bahkan ada yang lebih dari 70 tahun, tetapi tetap semangat dan encok-encoknya hilang. Nah, ini lanjut terus, goyang terus, namun ternyata terpaksa terhenti karena turun hujan gerimis. Memang daerah ini sering turun hujan mendadak, hujan reda lagi dan turun lagi. Nah, ini lomba joget ibu-ibu dengan gaya bebas masing-masing. Sayang di sini hujannya sehingga ya acara jogetnya pun kadang-kadang terhenti karena hujan mendadak turun. Ya, Bante pun ikut bersemangat menyaksikan ibu-ibu yang penuh semangat berjoget, dan kemudian beliau juga syuting untuk di-share di vlog ya, Instagram atau apa, saya kurang tahu. Nah, inilah ibu-ibu penuh keceriaan, dan semoga ini menambah keakraban dan rasa persaudaraan di antara sesama warga usia lanjut bahagia di Sumatera Barat. Nah, memang acara joget ini cukup asik ya, di tengah-tengah udara yang sangat dingin, bisa menghangatkan badan, menambah keakraban dan meriah acara-acara yang diadakan oleh warga usia lanjut bahagia ini. Karena memang tujuannya adalah bisa berbahagia di usia yang sudah cukup lanjut dan tetap happy, bersatu, bersemangat, dan tentu saja tetap melanjutkan pengabdian terhadap Buddha Dharma. Nah, sementara bapak-bapaknya duduk menyaksikan ibu-ibu yang sedang berjoget sambil menikmati makanan-makanan kecil yang disediakan oleh panitia. Dan ini jogetnya masih tetap berlanjut. Ya, sayang kadangkala turun hujan karena memang daerah ini alamnya dikelilingi oleh pegunungan. Jadi hujan gerimis mendadak, kemudian berhenti lagi, lalu
turun lagi dan demikian seterusnya. Tetapi tidak terlalu lebat. Ya mungkin semacam embun lah. Namun kegiatan joget ini tetap berlangsung dengan penuh kemeriahan, penuh keceriaan. Usia boleh lanjut, namun semangat tetap muda. Dipandu oleh duo Yeni, acara joget bersama ini semakin meriah dan semakin membahagiakan para peserta acara rekreasi bersama Bulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini sesi joget dengan diiringi lagu Minang Kabau, ya, yang dibawakan dengan cukup fasih dan tepat iramanya oleh Yeni, pemandu acara dan juga sekaligus pelatih dari senam bersama ini. Ada pelangi karena turun hujan gerimis berbentuk pembiasan cahaya matahari berupa pelangi yang di atas danau di atas. Pengakuan Pak Dirasyawan, ini Pak Pemimas muda, Pak Priyadi Eko Priyanto. Giliran Tan Aisyah, Ketua WBI Sumatera Barat, yang membawakan sebuah lagu Mandarin. Ya, pokoknya hari ini penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Sesuai dengan tema semboyan dari Bulan Bahagia, sehat, semangat, dan selalu happy. Ini tergambar pada acara yang diadakan oleh Komunitas Bulan Bahagia Sumatera Barat yang difasilitasi oleh Wihara Buddha Warman Padang Buddhist Center. Nah, ini adalah pelangi yang terlihat jelas di atas danau di atas, ya, ketika terjadi hujan gerimis. Ada beberapa ibu yang mempersiapkan konsumsi. Ini semacam cendol yang disebut Cehuntiao yang kita belajar waktu berwisata ke Pontianak ketika Cap Gome kemarin. Nah, ini adalah sesi foto bersama peserta sebagian
sebagian lagi entah kemana. Foto bersamanya juga ikut Pak Pendimas, Pak Agwan, serta Ibu Ketua Wulan, Bu Sukun, dan lain-lainnya. Ini sesi foto bersama yang dilakukan di plat atap dari kafe yang ada di Villa Banyo ini. Memang kelihatannya tidak banyak anggota Wulan yang laki-laki, yang didominasi oleh ibu-ibu dari Wulan Bahagia. Nah, ini yang ikut bergabung Bante Badra Prana sama Neri Ananditya. Ya, ini sukacita mereka melakukan sesi foto bersama. Inilah pemandangan di sekeliling Villa Banyo ini. Ini villanya, view-nya dari bukit, dari atas. Nah, itulah danau di bawah, ya, danau di bawah. Dan ini sebenarnya ada 3 danau, tapi 2 danau yang besar, yaitu danau di bawah, di balik bukit sana ada danau di atas, dan ini ada danau yang agak kecil namanya Danau Talang, karena itu yang di belakang sana, di belakang kabut itu adalah Gunung Talang. Ya, jadi Gunung Talang ini juga terletak di Sumatera Barat, di daerah Alahan Panjang ini. Inilah penuh sukacitanya para anggota Wulan Bahagia. Semoga bisa tetap rukun. Ya, rukunnya bukan hanya waktu rekreasi, tetapi juga di kesehariannya. Ya, jadi semboyan Wulan adalah sehat, semangat, dan selalu happy. Nah, mudah-mudahan happy-nya bukan hanya waktu rekreasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beraktivitas di vihara, ya, sebagai pencerminan kita sebagai seorang umat Buddha. Ya, demikian pemandangan di sekitar ini bisa kita saksikan. Ya, pemandangannya di sana tidak begitu jelas karena lagi berkabut, dan cuaca di sini cukup dingin. Diperkirakan mungkin sekitar 15 derajat Celcius. Dan di sini perbukitan ini adalah ladang-ladang sayur mayur, karena memang daerah ini terkenal sebagai penghasil sayur mayur. Ada bawang, kentang, bawang prei, kol, dan lain-lainnya. Nah, inilah suasananya penuh sukacita, ya, yang sudah selesai melakukan sesi foto bersama. Semoga semuanya tetap bisa kompak, bersatu padu, dan selalu happy. Ya. Ini sudah makan malam. Ya, kita kumpul dalam ruangan ini. Tadinya rencana di luar, tapi karena udara di luar terlalu dingin, mungkin diperkirakan di bawah 15 derajat Celcius, maka akhirnya kita memakai kantin yang kecil ini untuk mengawali acara pertemuan kita pada malam hari di Villa Banyo di Alat Panjang ini. Nanti kita akan mendengarkan doa dan juga sedikit siraman dharma dari Bante Badra Prana, dan kemudian juga dari Samaneri Ananditya, dan juga dari Pak Hendralim atau Pak Moming. Dan mungkin saya sendiri juga diberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sedikit pengarahan, motivasi yang berguna bagi kita semua.
Februari yang lalu. Nah, ini acara sudah dimulai dengan Jadi kalau kata pengantar oleh bisa dibilang ini lagi MC pembawa hangat-hangat. acara, yaitu Nah, kalau lagi dari hangat-hangat ini, Rimanus. Ibu Ketua mau Awali pertemuan supaya kita dalam semuanya ruangan saling kafe menjadi atau kantin pengenalan. ini Kalau yang lebih agak kurang mengenal, dinginnya karena lebih ruangnya akrab, tidak terlalu pasti besar lebih dan juga kompak. Kalau lebih pesertanya kompak, ramai. pasti nanti Ini ada manfaatnya merasa saling karena merasa mengurangi rasa dingin yang tidak lebih kuat besar lagi. ditanggung oleh ibu Nah, rasa maupun memiliki bapak-bapak yang maksudnya berdatangan sama dengan cuaca. Wadah Persatuan Bulan Bahagia ini. Jadi pedulinya lebih besar. Supaya lebih kompak kita, makanya tujuan Ibu Sukun hari ini mengajak seluruh anggota dan pengurusnya tetap saya menjadi ketua Ulang Bahagia. Ya. Ibu-ibu Nah, ini ada ketua ketiga. Bulan Bahagia Provinsi Kasihan Sumatera dia Barat, pakai Ibu jaket Kue semua. Syukur, memberikan Tapi malam sedikit ini kata mungkin anak pengantar tidur, besok pembukaan tahu ATG lagi. dalam acara kebersamaan Ya, untuk menjalin keharmonisan anggota Bulan Bahagia warga usia saya lanjut muliakan tapi Pak bahagia. beserta sama dirinya. Yang saya hormati Romo Sudarman, Bapak Pemimas, serta Ketua IBI, WBI dengan Wanita Buddhis Wihara Buddha Warna, serta yang saya sayangi dan cintai semua pengurus dan anggota Ulang Bahagia Provinsi Sumatera Barat. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Puji dan syukur kita panjatkan pada Sang Adi Buddha atas berkah dan kurnianya kita bisa berkumpul bersama di sini. Ini adalah awal kebersamaan kita dalam mewujudkan keharmonisan dan mempererat persaudaraan di antara kita. Semoga kebersamaan ini akan terus berlanjut dan kita semakin kompak dan kemajuan organisasi yang baru terbentuk. Untuk itu marilah kita saling mendukung dan bergandeng tangan dalam mewujudkan kasih sayang di antara kita sehingga Ulang Bahagia semakin kompak ya. Hidup Ulang Bahagia. Hidup. Dalam Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya Bu, ya itu tadi. Saya tidak akan memperpanjang lagi ya. Nanti pasti akan lebih dijelaskan lagi oleh Romo mungkin, Bante dan Ibu Sukun sendiri. Kita awali dengan doa supaya kedepannya Bulan Bahagia ini semakin jaya, semakin berkembang. Kita mulai dengan doa, mungkin Bante bisa dipimpin doa. Berapapun isinya, sesuka dan serela hati ibu-ibu akan kami terima. Itu menampakkan bahwa kita ini satu anggota Bulan Bahagia. Ya, gitu ya ibu-ibu ya. Nanti saya akan sekretaris ada yang menambahkan. Terima kasih Bu Ati. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Yang saya hormati Bante Samaneri, Romo Sudarma, yang saya hormati Bapak Pemimas, Ibu Ketua Ulang Syukur, yang saya hormati Ibu Ketua Wanita Buddhis Indonesia, Ibu Iren, yang saya hormati. Nah, setelah selesai acara pertemuan tadi dan sudah makan malam, ini sesi bakar jagung. Ya, semuanya dilaksanakan dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, dan tentu saja happy. Nah, ini Pak Jum, Ketua Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Barat, membantu bakar jagung untuk dibagikan kepada seluruh peserta rekreasi bersama di Villa Banio ini. Memang dengan cuaca yang demikian dingin ini, bakar jagung cukup mengasihkan
ya bisa dinikmati karena cuaca dingin dan kemudian juga tadi sudah mendengarkan siraman dharma sebelum berangkat untuk istirahat malam hari ini, bisa menikmati jagung bakar dan juga hidangan-hidangan lain yang tentu oleh ibu-ibu dibawa dan cukup banyak sehingga bisa dinikmati bersama untuk menambah kegembiraan, keceriaan, penuh rasa kekeluargaan pada malam hari di Villa Banyu. Nah, ini malam ini di tengah-tengah bakar jagung dan menikmati jagung bakar, ternyata masih ada sesi nyanyi. Ya, ini yang nyanyi kali ini adalah Ibu Ko Tintin, Ketua Wanita Buddhis Wihara Buddha Warman Padang, atau juga merangkap sekaligus Ketua WBI Kota Padang. Inilah asiknya ibu-ibu, ya masih sudah malam ya untuk menghangatkan badan di cuaca yang sangat dingin ini. Memang nyanyi sambil joget ini cukup mengasihkan. Namun tadi saya sempat menyampaikan bahwa kalau rekreasi bersama ini banyak pesertanya, apakah nanti ketika diadakan retreat of mindfulness untuk warga bulan ini, apakah pesertanya bisa seramai ini juga? Ya, jadi sebenarnya selain bersukacita, bergembira ria yang tidak dilarang di dalam ajaran Buddha, namun kita tetap harus melatih diri, mengembangkan kesadaran sehingga dalam kehidupan ini kita selalu dapat mengkondisikan diri kita sadar penuh, mindfulness. Nah, inilah yang kita sarankan, kita tanamkan, kita ajakkan kepada seluruh umat di Wihara Buddha Warman Padang. Terutama nanti bila Pusdiklat dan Meditation Center Bodhidharma yang akan dibangun oleh Yayasan Tridharma Padang sebagai salah satu sarana dan fasilitas penunjang di Wihara Buddha Warman Padang yang akan dibangun di air dingin siap, maka kegiatan retreat of mindfulness, retreat hidup berkesadaran untuk semua strata, baik generasi muda, ibu-ibu dan bapak-bapak, akan kita intensifkan dan kita tingkatkan. Nah, ini sesi joget bersama dalam diiringi dengan lagu dangdut berbahasa Jawa yang dibawakan oleh Romo Jumadi Yasawadano, Ketua NPI, dan Ibu Suyati, Ibu Pebimas yang juga berasal dari Jawa. Nah, ini kembali joget menghangatkan badan di suasana yang dingin dengan diiringi lagu Mandarin yang dijadikan kolaborasi beberapa ibu-ibu pengurus dan juga dipandu oleh Saudari Yeni yang sebagai MC atau pembawa acara. Pada kesempatan ini saya juga mengingatkan agar jangan menggunakan aji mumpung, yaitu mumpung jalan-jalannya, rekreasinya gratis, banyak yang mau pergi, tetapi tidak terbentuk, tidak terjalin rasa keakraban, rasa persaudaraan Buddhis di antara para peserta ini. Sehingga kalau jalan-jalan ramai, tetapi kalau acara pembinaan diri, kegiatan vihara, pada tidak mau ikut. Nah, ini namanya haji mumpung. Mumpung gratis, mumpung perai kalau kata orang Padang dalam bahasa Minang. Mau ikut, tetapi kalau diajak serius, membina diri, berlatih kesadaran, nah semuanya pada menolak dengan alasan sibuk ini, sibuk itu, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi jangan menggunakan jurus haji mumpung, mumpung perai, mumpung gratis, ramai-ramai, tetapi bila diajak serius untuk kegiatan pembinaan diri sendiri sebenarnya,
dan juga hal-hal yang bermanfaat bagi wihara, semuanya banyak alasannya. Saya sebagai pimpinan wihara yang telah 45 tahun berkecimpung di dalam pengurusan Wihara Buddha Warman Padang Buddhist Center dan juga membina umat Buddha di Sumatera Barat ini, sebenarnya saya tahu umat-umat yang menggunakan aji mumpung ini. Namun karena jabatan saya sebagai seorang pandita, saya menahan diri untuk tidak menegur ataupun berkata langsung pada orang-orang ini. Namun pada kesempatan ini saya berharap agar mereka sadar bahwa semua ulah yang tidak baik itu sudah diketahui oleh orang, setidak-tidaknya oleh saya. Sesi bakar jagung terus berlanjut dan dikoordinir oleh Ibu Tia Aitin. Ini beliau adalah juga sebagai koordinator Korps Pandita di Wihara Buddha Warman Padang, yang kelihatannya malam hari ini mengkhususkan diri untuk membantu proses pembakaran jagung agar dapat dinikmati oleh seluruh peserta di malam yang dingin ini. Nah, inilah pembagian tugas yang cukup baik antara ketua dan wakil ketua Bulan Bahagia, di mana Ibu Aitin juga menjabat sebagai wakil ketua dari Bulan Bahagia Provinsi Sumatera Barat. Dan inilah adalah pemandangan villa-villa lain yang terdapat di sekitar Villa Banyo ini. Namun fasilitas tempat tinggalnya, koteknya tidak sebanyak yang di Banyo ini. Makanya untuk kali ini kita memilih untuk mengadakan acara kebersamaan ini di Villa Banyo di wilayah Jalan Panjang. Setelah capek berjoget dan juga perut telah kenyang makan jagung bakar, akhirnya seluruh penghuni beristirahat dalam keheningan, kedamaian, dan cuaca yang dingin. Nah, setelah tidur nyenyak di dalam cuaca yang sangat dingin malam hari, di pagi hari kita sudah siap-siap untuk kembali ke Wihara Buddha Warman Padang. Jadi saya, Bante Samaneri, Pak Jumadi, dan juga drivernya harus segera kembali karena pagi hari, ya Minggu tanggal 9 ini ada pembukaan Bina Widya untuk tingkat SD, Bina Widya dan Retreat Hidup Berkesadaran untuk tingkat sekolah dasar. Maka kami harus segera kembali ke wihara untuk membuka kegiatan latih diri, ya, Retreat Hidup Berkesadaran, Bina Widya dan Retreat Hidup Berkesadaran yang diadakan sejalan dengan pesantren Ramadan yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Padang untuk membina para generasi muda agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti narkoba, tawuran pelajar, tawuran antar kampung, dan kejahatan-kejahatan kriminal lainnya, pergaulan bebas, seks bebas, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami lakukan sehingga pagi hari ini sesi peace walk jalan berkesadaran tidak bisa kami ikuti karena kami harus segera kembali ke Wihara Buddha Warman Padang. Sedangkan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan peace walk jalan berkesadaran mengelilingi Villa Banyo, ya, lewat di persawahan, perkebunan sayur mayur yang ada di sini, dan juga mungkin sambil ada kesempatan untuk berbelanja sayur mayur yang sudah pasti di daerah ini jauh lebih murah daripada beli di Padang. Nah, inilah keasikan yang bisa kita nikmati bila kita berwisata, berlibur di Villa Banyo di Alahan Panjang. Sebenarnya di daerah ini masih banyak kotek-kotek yang lain, villa-villa yang lain. Ada yang di puncak gunung, puncak bukit seperti
seperti Villa Banyo ini, tetapi juga ada yang berada di pinggir danau seperti Sunway Resort. Nah, ini mungkin satu saat nanti kita juga akan melaksanakan acara bersama ini, apakah dalam bentuk rekreasi begini atau dalam bentuk lain seperti Retreat of Mindfulness, DOM, ya, Day of Mindfulness. Mungkin kita juga akan menggunakan Sunway Resort yang terletak persis di pinggir danau. Ada kelebihannya di sana, selain menginap menikmati udara yang sejuk, segar, dingin, juga bagi anak-anak mungkin bisa bermain di pinggir danau karena memang ada dibuat ya areal untuk berenang, tapi dengan menggunakan air danau. Akhirnya karena tidak ada yang membimbing, Bante dan saya juga sudah kembali ke Padang, maka jalan berkesadaran Peace Walk ini sedikit berubah menjadi sekedar jalan santai saja. Namun tidak masalah karena memang kali ini konteksnya bukan pelatihan Retreat of Mindfulness, tetapi hanya rekreasi bersama. Dan pada waktu pulang ke Padang sekitar siang jam 11, rombongan yang banyak ini sempat mampir di beberapa tempat destinasi wisata lainnya untuk menikmati membeli sayur mayur, memetik langsung buah stroberi di kebunnya, dan juga berbelanja sayur mayur. Banyak yang beli kentang, wortel, seledri, daun bawang, dan lain-lain sebagainya. Cabai juga banyak, bawang ya, dan lain sebagainya, karena ini memang sentra perkebunan sayur mayur. Nah, inilah suasana Villa Banyo setelah sepi karena para penghuninya sedang melaksanakan jalan santai di sekeliling kebun-kebun yang ada di Villa Banyo ini. Dan mungkin bagaimana kami sampaikan tadi, satu saat kita akan coba suasana lain, yaitu di Sunway Resort. Ada juga villa kotek-kotek, bahkan di sana ada camping. Ya, ini mungkin cocok untuk generasi muda, karena kalau yang tua-tua di dalam tenda camping ini mungkin terlalu dingin. Tapi kalau yang muda-muda, saya yakin pasti kuat dan mengasihkan. Jadi satu saat kita akan coba mengadakan acara kegiatan Day of Mindfulness ataupun retreat hidup berkesadaran lainnya di tempat yang di tepi danau, yaitu di Villa Sunway Resort yang terletak di persis di tepi danau di atas. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan satu saat kita bersama keluarga besar Wihara Buddha Warman Padang bersama umatnya dapat melaksanakan lagi acara rekreasi bersama untuk menjalin keakraban, rasa persaudaraan, dan juga tentunya untuk meningkatkan praktek dan pengamalan Buddha Dharma, ajaran Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga tayangan yang cukup panjang ini tidak membosankan dan dapat memberi manfaat bagi semuanya, dan juga mungkin sebagai dokumentasi pribadi ya, yang bisa selalu dilihat di YouTube Wihara, yaitu Dharma is my way. Demikian, semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, sejahtera, dan berbahagia, terbebas dari segala penyakit, dari segala bencana, malapetaka, dan mara bahaya. Dan semoga semuanya senantiasa hidup
dengan penuh cinta kasih sehingga terwujudlah kedamaian, kesejahteraan, keharmonisan baik dalam keluarga maupun di dalam persamuan umat Buddha di Wihara Buddha Warman Nusantara. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa pada video-video lainnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yes, I am free when my mind is clear. Oh dear brother, oh dear sister, let's walk together.